kenapa pesawat yang kita tahu permukaannya keras seperti itu hancur ketika jatuh ke laut yang permukaannya adalah air. Untuk menjawab itu, supaya kita paham, mari kita dengarkan dulu penyampaian yang disampaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau biasa kita sebut KNKT. Ini tentang investigasi Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Kerawang pada tahun 2018 lalu, yang sebenarnya bisa kita bandingkan dengan kejadian yang baru saja terjadi. Dan sebelumnya saya turut berduka sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh korban diberikan ketabahan, kesabaran, dan ketangguhan hati, dan semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan. Jadi sekali lagi, pesawatnya pecah ketika menyentuh air. Ini mungkin sebagian orang nggak paham ya. Mesin rusak ketika dalam keadaan hidup saat menyentuh air. Jadi dalam investigasi itu bisa diketahui ya, sebuah mesin itu rusaknya ketika ketika masih hidup, atau rusak duluan sebelum kena air, atau kena air dulu baru rusak. Seperti misalnya manusia itu kan ada yang meninggalnya itu apakah setelah masuk air, setelah tenggelam, atau sebelum tenggelam udah meninggal, atau dengan sebab lain, itu bisa diketahui, termasuk mesin. Ibarat kantong plastik lah. Kalau kita tekan terus, akhirnya tekanannya tidak kuat, ditahan lagi, akhirnya pecah. Jadi waktu nabrak air juga kurang lebih seperti itu. Jadi, nah ini lebih detail lagi, kantong plastik itu dalamnya kosong ya, udara. Dan kalau kita bandingkan dengan pesawat, seperti mobil juga, mobil kenapa ketika kecelakaan itu ringsek banget? Karena di dalamnya itu kosong. Begitu juga dengan pesawat. Pesawat itu dalamnya ada ruang udara, dan dalamnya memang kosong gitu loh. Kalau manusia, ketika kita bandingkan dengan yang terjun bebas ke air ya, ke kolam renang itu, loncat indah ya, itu dia kenapa masih oke-oke aja gitu. Yang pertama adalah gaya gravitasinya nggak setinggi pesawat jatuh. Yang kedua adalah menurut saya, pemahaman saya, bahwa manusia itu, kita tuh masih padat loh. Kita dalam jari kita ini isinya padat. Sedangkan pesawat, walaupun ada moncongnya di bagian depan itu ya, tetap saja itu tidak mampu untuk menahan benturan yang sangat keras. Karena pesawat jatuh itu dari ribuan meter, 1 kilometer, 3 kilometer, itu sangat besar sekali tenaga gravitasinya. Dan kemudian dalamnya juga kosong. Saya katakan lagi bahwa pesawat pecah ketika impact, ketika menyentuh air. Jadi air itu memang barang yang keras kalau kecepatannya tinggi. Jadi tidak lunak lagi. Jadi air itu juga seperti halnya di darat lah, keras kalau kecepatannya
Ini dijelaskan banget bahwa dalam kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi, dan itu disebabkan dari gaya gravitasi. Ketika jatuh itu berbeda sekali ketika kita misalnya nepak air, itu kan sakit juga ya. Nah, ini jauh lebih besar dari itu tenaganya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan bahasa yang digunakan oleh Bapak ini pecah gitu ya. Jadi tidak mengherankan ketika kita lihat serpihannya itu kecil-kecil sekali. Bahkan tadi di awal dikatakan bahwa tidak meledak di udara, melainkan pecah ketika menabrak air karena serpihannya kecil. Jadi kalau meledak di udara itu kemungkinannya itu masih besar ininya, serpihannya itu besar-besar. Kayak misalnya di film Lost ya, ada serial TV namanya Lost. Itu ketika meledak di udara itu pesawatnya terbagi dua, kepotong jadi dua, dan masih ada yang selamat ya kalau di film itu ya. Nah kalau ini karena bukan meledak di udara, karena pecah, akhirnya serpihannya itu kecil-kecil seperti itu. Oke, ini saya membuat video ini tanpa ada maksud untuk tidak menghormati korban yang ditinggalkan. Saya jujur mencari jawaban dari rasa penasaran saya, kenapa pesawat jatuh ke laut itu selalu kok pecah gitu loh, selalu kayak hancur gitu ya. Kenapa gitu? Harusnya kan kayak justru malah kalau di laut itu malah selamat gitu ya, dibandingkan ke darat misalnya. Kalau ke darat kan udah jelas ya, itu sangat keras sekali. Tapi ternyata yang jatuh ke laut pun tidak memberikan jaminan untuk selamat. Padahal saya masih sering berharap ketika naik pesawat kemudian jikalau pun terjadi apa-apa, saya berharap mendaratnya di laut karena kemungkinan bisa selamat. Tapi yang sudah-sudah yang terjadi beberapa kali jatuh ke laut itu pesawatnya juga hancur. Baiklah, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semuanya, dan semoga kita semuanya yang kadang-kadang kita melakukan perjalanan siapapun ya, kita saling mendoakan untuk yang sedang berada di perjalanan ini selamat sampai tujuan dengan menggunakan sarana transportasi apapun. Mudah-mudahan selamat, dan jangan lupa untuk berdoa setiap sebelum berangkat perjalanan. Berdoalah seperti itu adalah terakhir kita berdoa. Tapi harapan saya semoga kita semua mendapatkan keselamatan ya, di dunia dan di akhirat. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sekali lagi saya turut berduka sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Dan kepada para pejuang-pejuang yang mengevakuasi, mencari serpihan-serpihan, puing-puing, dan jenazah para korban, semoga diberikan kekuatan terus dan tidak mendapatkan kendala yang berarti. Wassalamualaikum.